warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini saya dari kami dari beberapa kelompok, yaitu saya di sini ada Muhammad Fadli dan saya sendiri ada Fitrah Ansor. Di sini kami membuat PowerPoint tentang pusat jual beli HP dan aksesoris HP yang bernama Friendsale. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ihsan sebagai dosen mata kuliah pengampu, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Dan tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya akan langsung memperjelaskan, yaitu yang pertama tentang latar belakang. Nah, dalam pusat jual beli HP itu tak jauh daripada kata teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat, jelas, apalagi untuk di zaman sekarang. Orang itu mainnya itu lebih secara online gitulah. Dan kebutuhan masyarakat akan perangkat telekomunikasi seperti handphone dalam kurung HP dan aksesorisnya terus meningkat. Hampir setiap orang saat ini menggunakan handphone, jelas, baik dari anak-anak SMP, SMA, SD, bahkan lagi untuk anak-anak sepantaran kuliah atau orang tua, rata-rata hampir seluruh tempat itu menggunakan handphone. Nah, baik komunikasi, hiburan, maupun kebutuhan pekerjaan. Jadi kan setiap orang itu kan beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Ada yang untuk kuliah, ya, dia menggunakan handphonenya untuk kebutuhan kuliah, dan ada orang tua yaitu mungkin untuk komunikasi seperti pekerjaan, dan ada pun anak-anak misalnya untuk hiburan dan untuk tugas sekalipun. Dan perbaikan maaf selain itu permintaan akan pulsa, paket data, dan perbaikan perangkat juga tinggi. Yaitu apa? Jelas, orang yang menggunakan handphone nggak mungkin dong langsung menggunakan handphone begitu aja. Pasti juga menggunakan pulsa dengan biar perangkat tersebut berjalan dengan lancar. Di sini kami juga menjual pulsa paket data. Dan kemudian melihat peluang tersebut, kami bermaksud mendirikan sebuah counter HP bernama Friendsale yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat seperti penjualan HP, aksesoris seperti casing, tempered glass, dan lain-lain. Dan kemudian pulsa, paket data, dan serta layanan perbaikan ringan. Nah, di sini kami juga memberikan layanan perbaikan ringan seperti kerusakan HP dan lain-lain. Kemudian lanjut, di sini ada visi dan misi dari Friendsale. Di sini ada visi yang pertama itu akan menjadi counter HP yang terpercaya. Jelas, sebuah branding, sebuah tempat, sebuah toko menginginkan orang-orang percaya dengan apa yang dijual, percaya dengan apa yang dibeli oleh orang-orang, dibeli oleh masyarakat kepada toko tersebut. Kalau barangnya memuaskan, barangnya cocok, barangnya bagus, ya orang ya pasti suka. Masyarakat pasti puas dan terjangkau. Nah, jadi nggak heran kalau zaman sekarang itu orang-orang lebih siapa sih yang nggak mau dengan harga yang terjangkau, dan yang pertama apa menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi. Nah, di zaman sekarang, bukan dari zaman sekarang, memang dari zaman dahulu itu, ya nggak terlalu dahulu juga lah. Orang-orang itu dulu mengirim barang itu seperti, bukan mengirim barang, mengirim surat misalnya, itu bisa menggunakan burung, bisa menggunakan dan lain-lain gitu. Kalau sekarang itu kan orang sudah menggunakan handphone, menggunakan media sosial, orang sudah bisa berkontekan dengan WA, orang sudah bisa berkontekan dengan Facebook, dengan Instagram, bahkan dengan TikTok dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada misi yang pertama itu menyediakan produk HP dan aksesoris yang berkualitas dan terjamin. Nah, jelas. Di sini kami di Friendsale menyediakan produk HP yang bagus dan aksesoris yang berkualitas. Nah, karena apa? Kalau kami menyediakan HP namun aksesoris yang tidak berkualitas dan tidak terjamin, ya orang-orang nggak terlalu puas. Jadi orang-orang itu bisa puas dengan yang dijual mereka itu HP-nya bagus, aksesorisnya lengkap, berkualitas, bagus, kuat gitu. Kemudian memberikan pelayanan terbaik dan ramah kepada pelanggan. Jelas, ini kami memiliki karyawan yang memberikan pelayanan terbaik dan ramah kepada pelanggan. Karena apa? Itu sebuah kenyamanan bagi seorang pelanggan.
Kalau pelanggannya nggak nyaman, ya gimana toko tersebut, bagaimana barang yang kita jual tersebut bisa laku, bagaimana orang bisa nyaman di tempat kita berbelanja, di tempat orang berbelanja tersebut. Kemudian yang ketiga, menyediakan pulsa dan paket data dengan harga bersaing. Nah, di sini kami juga menyediakan pulsa dan paket data seperti Telkomsel, Tri, XL, dan lain-lain. Kemudian menawarkan jasa servis ringan HP yang cepat dan terpercaya. Nah, di sini kami juga menawarkan jasa servis seperti mungkin LCD, kamera, dan lain-lain. Kemudian terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi. Nah, di sini kami tidak berhenti di situ saja. Suatu saat, seandainya di suatu saat nanti zaman teknologi akan makin meluas, akan semakin berpencar, insya Allah kami akan melanjutkan dengan berinovasi lebih bagus, dengan perkembangan yang lebih tinggi, dengan perkembangan yang lebih luas. Dan tentunya pasti bersaing dengan orang-orang di luar sana. Begitu. Kemudian di sini ada analisis pasar. Nah, di sini pasar konter HP dan aksesoris termasuk dalam kategori retail elektronik yang memiliki permintaan tinggi dan konsumen yang luas. Dengan meningkatnya penetrasi internet, gaya hidup digital, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap perangkat seluler, usaha ini memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Kenapa dikatakan menjanjikan? Tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semua orang itu hampir rata, semua wilayah itu membutuhkan handphone. Orang udah nggak zaman menggunakan uh, burung misalnya mengirim surat dari sini ke sana. Ya kalau sampai burungnya, kalau nggak sampai mati burungnya di tengah jalan. Kita ditembak sama orang. Nah, kemudian target pasar. Target pasar utama dari usaha ini meliputi apa? Pelajar dan mahasiswa yang pertama. Jelas seorang pelajar dan mahasiswa seperti anak SD. Apalagi di zaman sekarang ya, anak SD itu rata-rata punya handphone. Beda dengan anak SD zaman zaman dahulu. SMP, SMA, dan yang kedua ada mahasiswa. Jelas, mahasiswa mana sih yang nggak punya handphone? Mahasiswa mana sih yang nggak punya elektronik? Karena apa? Umumnya orang-orang mahasiswa itu terkadang mendapatkan tugas kan nggak mungkin setiap harinya masuk secara offline. Jadi masuk secara online. Jadi memberitahukan kepada mahasiswa antara dosen dan mahasiswa itu menggunakan handphone. Kemudian yang kedua pekerja kantoran dan UMKM, usaha menengah, kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Pekerja kantoran, jelas nggak mungkin dong orang kantoran nggak punya handphone, karena apa, di kantoran itu udah umum orang menggunakan laptop atau apa, dan seperti handphone itu sebagai ya kebutuhan sehari-hari lah. Nah, kemudian yang ketiga masyarakat umum di sekitar lokasi usaha. Jelas masyarakat umum seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masyarakat umum pasti membutuhkan, pasti sesuai dengan target pasar yang kami sediakan. Kemudian yang keempat ada pengguna aktif media sosial dan layanan online. Jelas dong, pengguna media sosial. Mana sih media sosial yang nggak menggunakan handphone? Kan nggak mungkin. Nggak semua orang itu tahan setiap kali mau menggunakan media sosial, menggunakan komputer, menggunakan laptop, mana-mana bawa komputer kan nggak mungkin. Nah, dengan disediakannya handphone, jadi lebih mudah, lebih efektif lah dibawa masuk kantong, bisa mau kemana-mana, bisa. Nah, di sini pasti pengguna aktif media sosial pasti membutuhkan handphone sesuai dengan target pasar yang kami tujukan. Seperti mungkin orang-orang YouTuber misalnya, pasti mereka menggunakan media sosial dan menggunakan handphone. Mungkin dengan ada perangkat-perangkat yang lain seperti komputer, laptop untuk mengedit misalnya, dengan layar yang lebih besar. Kemudian yang kelima, mitra agen pulsa yang membutuhkan supplier reguler. Nah, di sini kami juga sebagai agen pulsa yang membutuhkan supply reguler. Kemudian di sini ada struktur operasional. Yang pertama apa? Struktur operasional konter akan dibentuk sederhana namun efektif dengan pembagian tugas yang jelas. Pemilik usaha misalnya, pemilik usaha bertanggung jawab atas manajemen umum dan keuangan. Ada pemilik usaha, dia harus bertanggung jawab terhadap keuangan, terhadap seluruh manajemen. Kemudian yang kedua ada admin atau operator. Nah, tugas struktur admin atau operator ini melayani penjualan pulsa, HP, dan aksesoris dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer, kepada pembeli, kepada yang membutuhkan. Nah, jadi orang yang datang tersebut dia harus melayani penjualan pulsa atau yang orang membeli handphone atau aksesoris lainnya. Kemudian terakhir ada teknisi servis. Servis. Nah,
Sini teknisi servis melayani servis ringan seperti ganti baterai, LCD, atau software, atau bahkan hardware yang mungkin akan kami usahakan dengan servis yang lebih menjamin, servis yang lebih meningkat dengan kepuasan customer. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu aspek, aspek, kemudian ada keterangan. Aspek yang pertama itu strength, dalam kurung kekuatan. Keterangannya apa? Lokasi strategis dekat sekolah dan pasar. Nah, ini kan termasuk tempat, termasuk lokasi yang strategis lah, yang mana orang mungkin sering lewat, orang mungkin sering lalu lalang misalnya, sering eh, berkegiatan di antara tempat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, harga bersaing dan varian produk lengkap. Nah, harga tersebut ya mungkin bersaing karena di tempat lain juga harga nggak terlalu jauh miring. Kemudian ada variasi produk lengkap. Nah, produk yang kami jual juga termasuk lengkap. Kemudian yang ketiga ada pelayanan ramah dan profesional. Nah, pelayanan ramah dan profesional ini sudah jelas dalam sebuah pengusaha, sebuah toko, sebuah seorang penjual kepada seorang pembeli, seorang customer itu harus memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Siapa sih orang yang nggak ingin orang-orang itu nyaman kepada barang yang dijual? Nah, makanya pelayanan ramah dan profesional. Kemudian kelemahan. Weaknesses, kelemahan. Dalam kurung apa? Kelemahan. Kemudian yaitu keterangannya apa? Seperti modal awal terbatas. Mungkin dari awal kami membangun ini, mungkin dengan modal awal yang terbatas. Kemudian brand awareness masih rendah. Brand kami di sini masih rendah, nggak terlalu memancar seperti brand-brand yang udah terkenal seperti PS Store atau lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada opportunities, dalam kurung peluang. Keterangannya apa? Kebutuhan HP dan pulsa meningkat setiap tahun. Jelas dong. Setiap tahun, setiap bulan, setiap waktu lahir dong orang-orang yang kita nggak tahu dari setiap penjuru. Setiap hari bertambahnya orang-orang, bertambahnya waktu, bertambahnya ini itu. Pasti kebutuhan handphone pasti sering bertambah. Dan kita juga handphone itu kan barang yang nggak selamanya bisa, selamanya ada, selamanya cukup sampai di akhir-akhir hayat, akhir-akhir hidup. Karena apa? Handphone itu kan juga ada prosesor yang memungkinkan seperti di zaman dulu handphone tersebut bisa untuk WA, bisa untuk ini, bisa untuk itu. Seperti apa? iPhone 4 misalnya, iPhone 5 misalnya, itu sudah tidak bisa masuk aplikasi WA. Makanya apa? Handphone yang lama tersebut bisa jadi digunakan untuk sekedar mendengar musik dan diganti dengan handphone yang baru dengan keluaran zaman sekarang. Makanya kebutuhan HP dan pulsa meningkat setiap tahun, jelas. Kemudian keterangan yang kedua, potensi kerja sama dengan penyedia layanan resmi. Nah, di sini kami potensi kerja sama dengan penyedia layanan resmi. Kemudian yang ketiga, ekspansi ke toko online. Nah, kami juga menyediakan ekspansi ke toko online yang mana apa? Tidak terlalu menggantungkan kepada offline, menggantungkan secara orang-orang butuh orang datang ke toko, tidak. Kami juga menyediakan ekspansi ke toko online yang mana apa? Orang-orang yang jauh pun seandainya tertarik dengan barang yang kami jual, dengan handphone atau yang lain yang kami jual, mereka bisa datang, mereka bisa buka handphone, mereka bisa buka media sosial dan melihat dengan nama friend sale, maka bisa membeli barang-barang tersebut di situ. Kemudian yang keempat ada tips yang kurang ancaman. Yang pertama keterangannya adalah persaingan dengan konter besar atau marketplace online. Jelas dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, dalam dunia media sosial ini nggak jauh persaingan dengan konter-konter besar, apalagi baru lagi cuma kita yang baru memulai. Nggak heran kita bersaing dengan konter besar, tapi disinilah kami mencoba eh, mencoba mempelajari apa sih kekurangan kami, daripada konter-konter besar yang udah terkenal. Bagaimana kita bisa mencontoh mungkin, menjadikan pelajaran bagaimana toko kami bisa lebih bagus, toko kami bahkan bisa setara dengan toko-toko besar, begitu. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan tren teknologi yang cepat. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadli pada silakan. Baik, untuk slide selanjutnya ada estimasi keuangan. Yang pertama, modal awal
Dan tentunya sebuah bisnis itu pasti membutuhkan sebuah modal awal, di mana ada banyak ya modal awal yang kita butuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Dan yang pertama yaitu ada untuk menyewa tempat 6 bulan. Dalam sewa tempat 6 bulan ini kami membutuhkan estimasi biaya sebesar 6 juta. Lalu yang kedua ada etalase dan rak. Nah, estimasi biaya yang kita butuhkan untuk modal awal etalase dan rak itu sebesar 2 juta. Lalu yang ketiga ada stok HP dan aksesoris awal ataupun aksesoris HP ya. Di sini kita membutuhkan estimasi biaya sebesar 15 juta untuk modal awalnya. Lalu ada juga modal pulsa dan paket data. Estimasi biaya yang kita butuhkan 5 juta yang kita keluarkan untuk modal awal. Dan juga ada peralatan servis ringan ataupun untuk menyervis HP. Di sini kita membutuhkan estimasi biaya 2 juta. Lalu biaya operasional awal, contohnya itu seperti listrik, kuota, dan yang lain-lain juga. Di sini kita membutuhkan estimasi biaya 1 juta. Dan jadi total modal awal yang kita butuhkan untuk membangun sebuah usaha ini, kami membutuhkan 31 juta. Dan yang kedua ada estimasi pendapatan per bulan. Dan di sini kami mendapatkan sebuah sumber pendapatan juga estimasi. Dalam sumber pendapatan ini kami mendapatkan untung per bulan dari penjualan HP, dan estimasi dari keuntungan kami per bulan yaitu sebesar 10 juta. Lalu yang kedua ada juga etalase dan rak dengan estimasi biaya pendapatan kita per bulan yaitu 4 juta, dan juga stok HP dan aksesoris awal. Kita mendapatkan pendapatan per bulan sebesar 6 juta. Lalu ada modal pulsa dan juga paket data sebesar 2 juta. Jadi total pendapatan kita per bulan dalam bisnis kami itu counter pusat penjualan jual beli HP dan juga aksesoris lainnya, kita mendapatkan pendapatan per bulan sebesar 22 juta. Dan yang ketiga ada estimasi biaya bulanan. Biaya bulanan yang kami keluarkan yaitu meliputi gaji pegawai, dan ini kami masukkan gaji pegawai ya, contoh. Dan kami memakai pegawai dengan gaji per bulannya 2.500.000. Terus yang kedua sewa tempat sebesar 1 juta. Lalu listrik dan internet kita mengeluarkan biaya bulanan sebesar 500.000, dan juga tambahan stok barang kita mengeluarkan biaya bulanan sebesar 10 juta, dan untuk yang lain-lain kita taruhlah di sini 500.000. Jadi total biaya ataupun biaya bulanan yang kami keluarkan yaitu sebesar 14.500.000. Nah, terus yang terakhir ada estimasi laba bersih ya, di mana pendapatan per bulan kami dikurangi biaya bulanan, di mana pendapatan kami per bulan 22 juta dikurangi biaya bulanan 14.500.000. Jadi hasil keuntungan bersih yang kami raup per bulan yaitu sebesar 7.500.000. Dan slide selanjutnya ada sumber dana. Nah, di sini ada sumber dana, jumlah, dan juga presentasi. Yang pertama sumber dana yang kami dapatkan yaitu dana pribadi ataupun tabungan pendiri, tabungan kami ataupun patungan lah contohnya. Jumlahnya sebesar 15 juta dengan persentase 48%. Terus sumber dana yang kedua yaitu melalui pinjaman keluarga ataupun teman dengan jumlah 8 juta.
Yang ketiga, sumber dana melalui pinjaman UMKM dari bank ataupun koperasi. Kami meminjam sebesar 5 juta dengan persentase 16%. Dan yang keempat, ada modal patungan dengan rekan usaha. Itu contohnya seperti saya, Muhammad Fadli, dan juga Ade Citra Ansor, rekan saya, patungan untuk membangun usaha kami ini. Itu dengan sebesar 3 juta dengan persentase 10%. Jadi total dari sumber dana kami yaitu sebesar 31 juta dengan persentase 100%. Jadi untuk presentasi kami hari ini cukup sekian. Kami mohon maaf bila ada kalimat yang tidak enak didengar ataupun kurang berkenan didengar. Kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.